Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang sesuatu hal yang bisa dikatakan ya 50-50 harus kita lakukan atau tidak, karena memang berkebutuhan atau memang berhubungan dengan kebutuhan ekonomi. Jadi teman-teman, banyak sekali yang masih ragu atau banyak sekali yang masih melakukan penanaman sawit itu di bawah pohon karet. Tentunya berbagai alasan yang disampaikan atau beberapa alasan yang menjadikan mereka-mereka itu atau kita-kita ini masih menanam sawitnya di batang pohon karet. Jadi dalam video kali ini saya akan sharing apa sih kelemahan dan kekurangannya ketika kita menanam di bawah pohon karet, dan tentunya ini semoga bisa menjadi referensi. Sekali lagi saya disclaimer terlebih dahulu teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah pengalaman pribadi saya yang saya amati dari lingkungan saya di sini dan saya sharingkan kepada teman-teman, karena saya yakin permasalahan setiap petani itu sama, dan semoga apa yang saya sampaikan, pengalaman saya ini bisa menjadi tolak ukur atau perbandingan bagi teman-teman semua dalam bertani kelapa sawit. Oke teman-teman, kita kembali ke pembahasannya, bahwa kita masih banyak sekali melakukan penanaman sawit di dalam kebun karet. Tentunya alasan klisenya adalah kita masih membutuhkan tanaman karet itu untuk kebutuhan makan kita sehari-hari. Tentu itu adalah masalah yang tidak bisa kita kita underestimate ya, atau kita tidak bisa mengabaikan alasan tersebut, karena ekonomi setiap masing-masing individu itu berbeda-beda. Kalau kita memiliki biaya yang cukup besar, kita memiliki modal yang cukup besar, tentunya ya hal itu adalah hal yang klise atau hal yang tabu untuk kita lakukan ya, karena kita tahu bahwa pertumbuhan sawit di bawah karet itu memang benar-benar sangat tidak efektif atau memang sangat-sangat tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya, sehingga pertumbuhannya itu akan sangat-sangat melambat, bahkan hingga 10 kali lipat ketika kita menanamnya di lahan yang memang sudah terbuka atau lahan yang memang sudah kosong. Itu teman-teman. Jadi mengapa kok bisa pertumbuhan sawit yang ditanam di bawah karet itu bisa terhambat? Yang pertama adalah kebutuhan sinar matahari teman-teman, karena sawit ini memang membutuhkan asupan sinar matahari yang cukup tinggi untuk melakukan fotosintesis, untuk melakukan perkembangan dan pertumbuhan batangnya serta pembesaran buah. Itu memang memerlukan asupan nutrisi dari sinar matahari yang cukup tinggi. Karena apa? Daun dari kelapa sawit ini memang daun yang lumayan cukup rapat dan lumayan cukup banyak, sehingga mereka melakukan fotosintesis itu lumayan cukup banyak, dan nutrisi-nutrisi yang dihasilkan itu bisa membuat perkembangan dari sawit itu menjadi lebih cepat. Jadi kesimpulannya bahwa ketika sinar matahari ini tidak mencukupi dari fotosintesis atau tidak mencukupi dari perkembangan atau penyaluran nutrisi terhadap batang kelapa sawit, tentunya pertumbuhannya itu akan sangat-sangat lambat sekali. Dan sudah banyak sekali teman-teman bukti yang nyata yang ketika menanam di bawah pohon karet itu memang pertumbuhannya sangat jelek sekali. Dan seperti teori dasar dari tumbuh kembang dari tumbuhan itu adalah mereka mencari sinar matahari. Hal tersebut bisa dibuktikan ketika kita menanam sawit di jarak yang terlalu rapat atau memang di bawah batang karet atau di bawah rimbunnya semak belukar. Tentunya sawit itu akan meluncur ke atas karena memang pelepahnya itu mencari sinar matahari untuk berfotosintesis, dan nutrisi yang digunakan itu habis untuk memperpanjang pelepah, sehingga batangnya itu akan mengecil karena nutrisinya habis untuk dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelepah yang semakin tinggi semakin panjang untuk mencari sinar matahari. Ya konsekuensinya batangnya akan menjadi kecil. Itu teman-teman. Yang kedua, selain sinar matahari, tentunya kebutuhan nutrisi tanah yang memang sudah mulai pekat atau sudah mulai padat dengan populasi yang lumayan tinggi. Jadi kejenuhan tanah itu menjadi lebih meningkat, dan unsur hara, humus-humus yang ada di sana itu menjadi lebih habis
atau lebih sedikit, karena memang penyerapan yang dilakukan oleh tanaman-tanaman dengan populasi yang cukup tinggi itu membuat nutrisi-nutrisi yang ada di sana itu bisa menjadi lebih sedikit, dan tentunya pertumbuhan sawit itu akan terganggu. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya yang saya tunjukkan tanaman yang sudah berumur hampir 5 tahun itu tidak berkembang sama sekali, bahkan bongkotnya itu tidak melebihi dari pinggang orang dewasa. Itu sudah 5 tahun teman-teman. Kalian bisa cek videonya di channel ini. Apakah dengan melakukan pemenuhan nutrisi, dengan melakukan pemupukan itu akan menggenjot dari pertumbuhan kelapa sawit? Tentunya teman-teman, kalau memang populasinya tidak terlalu rapat, mungkin bisa kita genjot dengan pemenuhan nutrisi, dan ketika itu dilakukan dari sejak dini mungkin bisa, namun tidak juga bisa mencapai bentuk yang maksimal seperti ketika kita menanam di daerah yang terbuka. Apalagi kalau kita melakukannya itu terlambat ya, terlambat melakukan pemupukan, tidak dilakukan pemupukan sejak dini, atau bisa dikatakan kita memupuknya hanya setahun sekali atau bahkan 2 tahun sekali, itu sungguh-sungguh tidak bisa mengenyot pertumbuhan dari kelapa sawit kita. Bahkan kelapa sawit yang dibiarkan dalam keadaan serut atau dalam keadaan bala atau dalam keadaan gulma-gulma yang penuh dengan pelangas-pelangas yang tinggi, tentunya pertumbuhannya juga akan lambat dan pertumbuhan batangnya akan kecil serta buahnya juga tidak akan maksimal, apalagi kalau kita memang sengaja menanamnya di bawah naungan pohon karet. Lalu bagaimana solusinya teman-teman kalau memang kita tidak memiliki lahan lain untuk makan, atau kita hanya memiliki lahan itu untuk diambil penghasilannya, tapi kita ingin tetap menanam kelapa sawit? Ya tentunya hal itu saya tidak bisa mencegahnya karena memang kebutuhan masing-masing. Tapi saran saya, kalau memang kalian ingin tetap melakukan penanaman di bawah pohon karet, saya sarankan yang di sekitaran tanaman sawit itu pohonnya lebih baik ditebang dalam lingkarannya atau sekitar 5 meter dari lingkaran batang itu ya ditebang atau dihabiskan atau dibersihkan. Tentunya itu akan sedikit membantu laju pertumbuhan dari kelapa sawit kita, karena memang kan batang karet juga kan tidak serapat padi ya. Mungkin jarak tanamnya bisa 2x2 atau 2x3. Tentunya kalau kita menebang sekitar 2 batang dari jarak tanam kelapa sawit itu, tentunya masih ada sisa-sisa pohon karet yang masih kita gunakan. Itu saran saya. Tapi kalau memang itu kebutuhan yang mendesak karena masalah ekonomi, tentunya saya tidak bisa menyarankan apa-apa karena itu memang kebutuhan pribadi masing-masing. Kalau saran saya yaitu tadi, dikurangi populasinya, lalu lakukan pemupukan sejak dini. Jangan hanya menanam saja terus kita berharap sawit kita itu bisa tumbuh besar dan bisa menghasilkan. Sawitnya tumbuh besar, buahnya besar-besar, terus karetnya masih kita bisa sadap. Tentunya hal itu adalah hal yang mustahil. Mungkin bisa saja namanya di dunia, tapi saya rasa itu sangat sulit untuk kita dapatkan. Mungkin hanya ini teman-teman sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.